Kita lanjut ayat ke-42. Summa ansa'na min ba'dihim qurunan akharin. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. ثم أرسلنا رسلنا تطرا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. وقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار معين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, 20 ayat sudah kita baca pagi hari ini. Mudah-mudahan
dan bacaan kita yang benarnya, yang baiknya diterima oleh Allah sebagai amal ibadah, dan yang salahnya diampuni serta kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing, insya Allah. Bapak Ibu, 20 ayat yang sudah kita baca ini tentunya kita ingin mendapatkan pemahaman yang benar agar kita juga mampu mengamalkan dengan benar, baik itu berupa amar ma'ruf, nahi mungkar, atau tazkiyatun nafs, atau kabar gembira basyiran, ataupun wanti-wanti peringatan nadhiran dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita pahami dengan menggunakan alat bantu. Jadi kita memahaminya menggunakan alat bantu. Alat bantunya adalah kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, insya Allah. Mulai dari ayat ke-31 surat Al-Mu'minun. Kemudian kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, ibadahilah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada Tuhan yang terbaik diibadahi selain daripada Allah, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Dan berkatalah pemuka-pemuka orang-orang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak, dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia sepertimu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum. Dan sesungguhnya jika kamu sekalian mentaati manusia yang sepertimu, niscaya bila demikian kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Apakah ia menjanjikan kepadamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepadamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dihidupkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya. Lalu para rasul itu berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam sedikit waktu lagi pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal. Kalau yang nakalnya sendiri yang dapatnya azab dari kenakalan itu. Nah, jadi jangan ngajak-ngajak batur, Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan umat-umat terdahulu ya dimusnahkan secara massal karena apa? Rasul-rasulnya mengatakan, ya Allah, aku sudah sampaikan semua, aku serahkan kembali, terserah engkau mau diapain. Nah, gitu ya. Kecuali Nabi Muhammad SAW, beliau malah berdoa, ya Allah, mereka itu belum tahu siapa aku. Jangan siksa mereka. Siapa tahu anak mereka, siapa tahu cucu mereka ada yang beriman. Jadi penuh harapan. Kebuktian sampai sekarang, Bapak Ibu bisa jadi, walau alam, kita kan nggak tahu. Buyut bau nyawaring kita di sana itu dulu tidak beriman, bisa jadi. Kan kita tidak tahu turunan sahabat teguh ya. Nah, turunan Nabi Ismail atau turunan dari Abu Jahal kan apalnya. Alhamdulillah ya. Jadi bagaimana kita syukuri saat ini masing-masing harus mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat. Dan kita harus yakin bahwa nanti akan ada kematian dan setelah kematian akan dihidupkan kembali. Jadi keyakinan kita penuh akhirat itu ada dan dunia ini hanya secubit. Hanya sedikit dunia ini ya. Dunia ini dibanding dengan akhirat nggak ada apa-apanya. Sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi menurut Bapak Ibu terus 30 tahun akhirnya berarti belum jam-jam acan ya untuk di akhirat. Di akhirat itu panjang. Masalahnya kita ini percaya apa enggak? Sampai-sampai kita berani seenaknya hidup di dunia. Berani mengabaikan hidup di dunia. Padahal dunia ini hanya sementara dan hanya sebentar saja. Gini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan diri-diri kita yang saat ini dalam keadaan yang tentu saja kita posisinya sedang berada di dunia, maka mari kita berhitung. Tunggu Bapak berhitung. Berhitung itu bahasa kerennya disebut menghisab
diri umur ayeuna geus 50 geus 60 tahun, sedangkan masa hidup kata Rasulullah umatku umumnya 60 sampai 70. Pola-polanana aya meureun nepi ka 80 80 eta ge jarang ya. Daerah rek sabaraha tahun. Sabaraha tahun deui urang hirup. Setengahnya sudah dilalui. Kalau saya 60, kalau masih 60 tahun lagi berarti 120 tahun. Urang geus teu jelas rupana oge nya Bu. Geus bongkok, urang geus ngahesekeun batu. Kuring mah hoyongna hirupna bagja teu naon 200 tahun gitu. Tapi siga kieu we anggar kasep. Tapi kira-kira bisa moal. Darah geragan atuh banyak beuki ngadeukeutan karena anu. Jadi yuk kita syukuri bahwa pada hari ini kita berada di dunia dan Allah menegaskan contoh dari apa yang dikisahkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 31 sampai 40 ini, 41 menegaskan bahwa sebenarnya di dunia ini hanya sebentar dan bakal dihidupkan lagi. Tapi bangsa-bangsa sebelumnya, kaum-kaum sebelumnya mendustakan itu. Ya, ini informasi kepada kita. Yang dimusnahkan sudah banyak. Ya, apakah kita akan turut yang dimusnahkan? Naudzubillah. Ya. Mari kita lanjut ke ayat ke-42. Kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain. Jadi setelah dimusnahkan, umat Nabi Nuh dimusnahkan, tinggal 80 orang yang ada di kapal. Kemudian diciptakan lagi, artinya lahir lagi. Kangjeng Nabi Adam punya putra berapa Bu? Katanya 40. Ya, percaya aja lah Bu ya. Waktu itu saya juga nggak di situ. Siap melahirkan 2 kembar. Jadi 20 kali melahirkan. 20 kali melahirkan teu make bidan Bu, teu make rumah sakit, salamet kabeh. Nah, hari ibu oleh kakara arek ngalahirkeun hiji geus riweuh ibunya. Siti Hawa teh 20 kali melahirkan, 20 kaliannya kembar. Bidan rumah sakit harita salamet. Makanya kepada orang yang sedang hamil, orang yang sedang akan menunggu kelahiran, tenang we. Nah, dalam geus dibakar rumah sakit ge lamun geus waktu nama burusut tuluy teu saeutik nu kitu Bu ya. Jadi yuk kita yakini bahwa apa yang difirmankan Allah, bahwa apa yang dicontohkan dari masa-masa yang lalu adalah untuk kita. Nabi Adam melahirkan 40 anaknya, kemudian dikawinkan, terus beranak banyak sampai 1000 tahun lebih, ya. Waktu itu 1000 tahun berarti suri sabarahata anak cucu Nabi Adam. Kemudian dimunculkanlah Nabi, namanya Nabi Nuh. Nabi Nuh, sebelum Nabi Nuh ada Nabi Idris, tapi di zaman Nabi Idris tidak terjadi sesuatu yang dimusnahkan, ya. Di zaman Nabi Nuh itu sudah berdakwah, nyuruhnya kepada apa yang diyakini, apa yang disampaikan oleh Nabi Adam. Tapi mereka tenepi ke Nabi Adam, Bu. Mereka menganggapnya, aing mah, kumaha aing we, aki urang geus biasa kieu, nini urang biasa kieu. Poho lain manehna teh aki jeung ninina manehna boga aki deui, aki boga aki deui sampai kepada Nabi Adam. Nabi Adam itu muslim. Gitu Bapak Ibu ya. Tapi di mana ngacona? Tanya sama ibu sekarang. Lamun ibu bapak boga aki, di mana aki urang ngacona nepi ka aki urang nu baheula mah jagoan, leumpang oge teu gancang capek. Nah, ari urang kakara naik kana tangga 2 oge geus ngageyebet jubunya. Berarti aya naon tah? Seiring zaman semua informasi bisa jadi berubah. Kemudian setelah berubah ada yang diselewengkan. Jadi di zaman Nabi Nuh itu anak cucu Nabi Adam namanya Bani Adam itu menyelewengkan ajaran Nabi Adam yaitu dan Nabi Idris yaitu ajaran Islam. Diluruskan kembali oleh Nabi Nuh tapi mereka tidak mau dan Nabi Nuh merasa tidak mampu. Akhirnya ya Allah terserah engkau mau diapain. Akhirnya apa? Ditenggelamkan. Ya, ditinggalkan cuma 80 orang. Itu pun disuruh bikin dulu perahu, naik ke atas perahu. Dari 80 orang ini ada 3 anak Nabi Nuh. Nah, yang selamat yaitu Ham, Sam, dan Yafid. Dari 3 anak Nabi Nuh inilah lahir anak incuk Nabi Adam. Nah, tapi yang disebut Bani Nuh tetap Bani Adam. Terus lahir banyak sampai ada para nabi, ada juga yang jadi raja, ada yang baong, ada yang soleh. Nah, yang solehnya disebutnya mustaqim, orang-orang yang berpegang teguh pada tali ajaran agama Allah. Yang salahnya disebutnya maghdubi alaihim waladdallin.
Yang salah dan yang soleh banyakan mana Bu di dunia? Dari zaman dulu sampai dengan akhir zaman, sampai dengan kiamat, yang salah akan selalu lebih banyak dari yang soleh. Yang kafir selalu akan lebih banyak daripada yang takwa. Itu harus paham. Ya, harus paham. Nah, sedangkan sekarang penduduk dunia yang beragama Islam saja, yang mengaku bahwa Allah Tuhannya dan nabinya, para nabi dan rasul, itu lebih sedikit dibanding yang tidak ngaku. Yang kafir, yang masih menyembah yang lain, lebih sedikit, lebih banyak dibanding yang sudah muslim. Yang muslim pun, yang sudah KTP-nya Islam, kira-kira loba nu salat, loba nu teu salat. Loba nu teu salat. Nu salat ge, loba nu husu, loba nu teu husu. Loba nu teu husu. Jadi ayo urang asukan mana? Masya Allah. Jadi harus paham gitu ya. Sadar diri bahwa oh iya ternyata Allah menciptakan semuanya ini tidak akan salah. Akan seperti itu. Qalilam ma tashkurun. Kemarin disebutkan. Qalilam ma tazakkarun. Sedikit sekali orang yang bersyukur. Sedikit sekali orang yang eling. Ya, gitu. Kataku kasub nu eling tuh. Nah, berarti termasuk yang sedikit. Makanya tong sok pipiluan kan loba punya tong sok pipiluan kan loba mentang-mentang partai ieu loba milu we kadinya nu penting ka bagian sembako tah nu kitu teh ngan urusan dunia kumpul kana teh pasti bakal digibegkeun teu ngagibeg dunya na ngagibeg dirina tau ngagibeg bak tetolonjongan ka itu ka dieu teh jelas pas pae hese ibunya terus kira-kira ibu arek paeh tenang apa arek paeh abrug-abrugan kabeh oge paeh nama tenang mun geus paeh ngan sancan paeh kakara nyeri beuteung oge geus aduh gabrut sagala dicarekan salaki dicarekan pamajikan dicarekan kakara nyeri beuteung lamun geus nyeri sagalana punya pesawat mun geus nyeri sagalana mah saur Allah geus lah daripada ngaesekeun batu dudut we sakalian Ijroil di sakalian we didudut punya iraha ibu bade didudut dina naon ayeuna ge asal husnul khotimah. Nah, kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain. Tidak suatu umat pun dapat mendahului ajalnya dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya. Jadi keyakinan kita, azal sudah ditentukan. Kematian sudah ditentukan. Gak bakal bisa ada yang mendahului ataupun didahului. Semuanya sudah ditentukan. Bahkan yang mau bunuh diri, geus ngaclok tina tower Telkom, ya, jangkung, tapi kahanap teh teu paeh, Bu. Lumpuh saumur. Ya. Jadi pae Pak. Aya nu ngacol tina luhur jalan tol kahanapna diharapkeun dihanapna teh aya mobil anu pas manehna ngaclok pas mobil eta teh ngaliwat kagencet kagele. Ternyata enggak begitu ngaclok karena terpal truk. Kan di luhur terpraktek teh ada non teh bantalan kayu. Blok. Geus punggungna euna. Jadi teu bisa nanaon. Ngahesekeun kanu hirup. Kalau Allah belum menakdirkan maka belum mati. Ada orang sedang khutbah Jumat, ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kelepek bae. Ya. Oh yang ibu mau gitu, mah mungkin dah ibu mau khutbah Jumat, atuh keur ngaji nya punya. Ya sakalinya pae keur judul, sakalina pae keur kumpul jeung Bang Mok. Nah, emok mah biasa emok mok punya mok maksudnya nu karumpulna emak-emak bang emok punya. Kemudian kami utus atau kepada umat-umat itu para rasul yang berturut-turut. Tiap-tiap rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Ini banyak ya. Bahkan sampai ada rasul yang dibunuh ya. Maka kami perikutkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dan kami jadikan mereka buah tutur manusia, maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman. Kemudian kami utus Nabi Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, kebesaran kami, dan bukti yang nyata kepada Fir'aun dan pembesar-pembesar kaumnya, maka mereka itu takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong. Dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti ini, padahal kaum mereka Bani Israel adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.
Jadi Firaun itu nggak jago karena apa? Kaumnya Nabi Musa itu adalah jongos-jongos mereka, pembantu-pembantu mereka. Jadi Bani Israel di Mesir itu dijadikan KSM, dijadikan pembantu. Bani Israel itu siapa? Anak cucu keturunan Nabi Yakub. Dibawa ke Mesir karena di Mesir kelaparan, kemudian Nabi Yusufnya di Kan'an kelaparan, kemudian Nabi Yusuf sudah jadi orang menterinya di Mesir, kemudian diajak ke sana. Setelahnya dari sana mereka turun temurun di sana, tapi tetap menjadi anak buah Fir'aun. Ya. Kemudian diutuslah Nabi Musa, karena Nabi Musa ini adalah buyutnya dari Nabi Yusuf. Diutus Nabi Musa untuk membebaskan, membawa balik, memerdekakan